Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Peluang dan Resiko Bisnis Digital oleh kelompok 2. Di sini anggota kelompok 2 yaitu ada Erwin Denazifatur Rahma, Muhammad Al-Farisi, Widyaningsih, Putri Puji Rahayu, dan Intan Putri Atika Sari. Pengertian government. Government mengacu pada penerapan teknologi commerce untuk pemerintah dan layanan publik. Dengan cara yang sama, seperti bisnis dapat dipahami sebagai transaksi dengan pelanggan, warga negara, pemasok, dan komunikasi internal. Menurut Indrajit 2005, tujuan pengembangan government adalah dengan government, pemerintah ingin memberikan penawaran yang luas mengenai beberapa informasi penting yang dibutuhkan masyarakat dan juga pilihan akses terhadap layanan pemerintah. Yang kedua, dukungan dan partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, menggantikan peran penyediaan layanan kepada masyarakat, di mana mereka bisa mendapatkan informasi dan layanan dengan mendatangi langsung kantor-kantor pemerintahan melalui government. Masyarakat mempunyai pilihan akses yang lebih banyak. Selanjutnya ada pendorong adopsi teknologi digital. Adopsi bisnis e-commerce dan bisnis digital didorong oleh manfaat bagi berbagai bagian organisasi. Pertama dan terpenting, bisnis prihatin tentang bagaimana manfaat bisnis digital akan berdampak pada profitabilitas atau menghasilkan nilai bagi organisasi. Dua cara utama untuk mencapai hal ini yaitu yang pertama, potensi peningkatan pendapatan yang timbul dari peningkatan jangkauan ke basis pelanggan yang lebih besar dan mendorong loyalitas serta pembelian berulang di antara pelanggan yang sudah ada. Yang kedua, pengurangan biaya dicapai melalui pemberian layanan secara elektronik. Pengurangan termasuk biaya staf, biaya transportasi, dan biaya bahan seperti kertas. Pada titik awal adopsi teknologi digital, sebuah laporan pemerintah DTI tahun 2000 mengidentifikasi dua kategori utama pendorong yang tetap relevan saat ini untuk memperkenalkan teknologi baru. Biaya atau efisiensi. Yang pertama, meningkatkan kecepatan untuk memperoleh suplai. Yang kedua, meningkatkan kecepatan pengiriman barang. Yang ketiga, mengurangi biaya penjualan dan pembelian. Yang keempat, mengurangi biaya pengoperasian penggerak daya saing. Oke, selanjutnya saya akan membaca manfaat layanan online yang dirangkum dalam SIG-SC. Itu ada 6. Yang pertama adalah kandungan. Pada pertengahan 1990-an sering dikatakan konten adalah raja. Ini berarti informasi yang lebih rinci dan mendalam untuk mendukung proses pembelian, situs transaksional, dan pembangunan hubungan atau pengalaman bermerek untuk mendorong pengguna produk merek FMCG. Yang kedua, kustomisasi. Dalam hal ini, kustomisasi konten secara massal, baik yang diterima sebagai halaman situs web seperti rekomendasi Amazon atau peringatan email, dan umumnya dikenal sebagai personalisasi. Yang ketiga, masyarakat. Internet membebaskan konsumen untuk mendiskusikan apapun yang mereka inginkan melalui forum, ruang obrolan, dan komentar blog. Yang keempat, kenyamanan. Ini adalah kemampuan untuk memilih, membeli, dan dalam beberapa kasus menggunakan produk desktop Anda kapan saja. Ketersediaan layanan 24x7x356. Penggunaan produk secara online tentu saja terbatas pada produk digital seperti musik atau layanan data lainnya. Yang kelima, pilihan. Web memberikan pilihan produk dan pemasok yang lebih luas daripada melalui saluran distribusi konvensional. Keberhasilan perantara online seperti Kelco dan Revo adalah buktinya. Demikian pula Tesco.com memberi Tesco
platform untuk memberi konsumen pilihan produk yang lebih luas atau keuangan, perjalanan, barang putih dengan informasi yang lebih rinci daripada yang tersedia secara fisik di dalam toko. Dan yang terakhir itu, dan yang keenam, pengurangan biaya. Internet secara luas dianggap sebagai tempat pembelian yang relatif murah. Seringkali pelanggan berharap untuk mendapatkan penawaran yang bagus secara online karena mereka menyadari bahwa pedagang online memiliki basis biaya yang lebih rendah karena memiliki staf dan biaya distribusi yang rendah daripada pengecer yang menjalankan jaringan toko-toko jalanan. Perbedaan harga sederhana adalah pendekatan utama untuk mendorong penggunaan layanan online. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Risiko layanan online. 1. Situs web yang gagal karena lonjakan lalu lintas pengunjung serta kampanye iklan TV pada jam sibuk. Kedua, peretas menembus keamanan sistem dan mencuri detail kartu kredit. Ketiga, sebuah perusahaan mengirim email kepada pelanggan tanpa menerima izin mereka, sehingga mengganggu pelanggan dan berpotensi melanggar undang-undang privasi dan perlindungan data. 4. Masalah dengan pemenuhan barang yang dipesan secara online, yang artinya pesanan pelanggan hilang atau tertunda. 5. Email pertanyaan pelayanan pelanggan dari situs tidak kesampai pada orang yang tepat dan diabaikan. Indikasi dan beberapa hambatan dalam menggunakan internet, khususnya untuk pembelian konsumen, terlihat jelas dari sebuah survei Booz Allen Hamilton 2002 tentang di berbagai negara. Tercatat bahwa hambatan konsumen untuk mengadopsi internet termasuk 1. Tidak ada manfaat yang dirasakan. 2. Kurangnya kepercayaan. 3. Masalah keamanan. 4. Kurangnya keterampilan dan biaya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi peluang bisnis digital marketing. Saat ini pengguna internet sudah mencapai 2,4 miliar atau 34% dari jumlah penduduk yang ada di dunia. Dengan pertumbuhan pengguna internet yang cepat, memberikan peluang besar di dalam menjalankan bisnis berupa pemasaran digital. Di samping cakupannya luas, pemasaran online cenderung minim biaya jika dibandingkan dengan pemasaran konvensional. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang materi risiko bisnis digital marketing. Di samping memiliki peluang yang besar, tentunya di dalam setiap bisnis pasti ada risiko tersendiri. Kegagalan bisa saja terjadi dikarenakan oleh kesalahan dan membuat konten pemasaran yang berhubungan dengan target serta segmen pasar. Di samping terjadinya kegagalan, pemasaran risiko dari bisnis ini adalah kemungkinan terjadinya risiko fraud, peretasan atau pembajakan pada pemilik sistem kemungkinan dapat terjadi jika di dalamnya tidak disaring terlebih dahulu siapa yang berhak memegang data tersebut. Sekarang ini, persaingan bisnis digital marketing memang sangat ketat, dan sudah tampak perusahaan digital marketing mulai bermunculan dan bersaing di dalam menawarkan produk serta jasa mereka. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangannya, kami mohon maaf. Terima kasih.